Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahrul Ramadan dengan NPM 220619992 dari kelas SI SDMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait lab 5 yaitu implementasi sistem pelatihan karyawan di PT kita dengan UDU 16 yaitu studi kasus training employee. Jadi pada kali ini saya akan membahas terkait training program di mana pelatihan karyawan atau training program ini merupakan elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan karyawan, tapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan budaya kerja serta tuntutan bisnis perusahaan. Jadi pada kali ini kita akan mengeksplorasi proses pelatihan karyawan di PT kita dengan menggunakan sistem ERP yaitu UDU 16. Dan implementasi modul employee training pada UDU 16 ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan program pelatihan secara efisien, mulai dari pembuatan program, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pelatihannya. Dan artikel ini akan mengulas tahapan proses pelatihan yang sudah diterapkan dan mencakup kompetensi yang dikembangkan serta refleksi mengenai pemanfaatan sistem dalam mendukung keberhasilan program pengembangan karyawan di PT kita. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke intinya. Jadi pertama saya akan membahas tentang pengisian training program manual secara manual. Jadi pada kali ini kita berusaha pertama masuk ke database duplikat. Jadi pada kali ini kita masuk ke manage database dulu di bagian login. Kita masuk ke manage database. Setelah itu kita klik duplikat pada database yang ingin digunakan. Jadi pada kasus kali ini saya menggunakan modul Nodemo saya yang bernama try, lalu saya duplikat. Lalu yang kedua kita aktifasi modul. Jangan lupa kita login sebagai user kita. Pada kasus ini saya mendapatkan Hasan yaitu staf kepala pelatihan. Nah, jadi pada kali ini langsung saja buka apps dan search nama Employee Orientation and Training. Jika sudah, klik install, aktifasi dan install. Nah, jika sudah dia akan muncul seperti ini. Kalau dilihat dari sini, nah di sini dia akan muncul di training program. Nah, ini ada di training program. Nah, lalu lalu kita cari modul lagi bernama e-learning, lalu klik install. Jadi ini dia e-learningnya yang paling kiri, lalu di-install. Nah, jika sudah dia akan muncul seperti ini, e-learning. Kalau misalkan sekarang itu bentuknya seperti ini karena sudah membuat e-learningnya seperti ini. Dan jika misalkan ingin masuk, hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Awalnya seperti ini. Oke, kalau kita pencet course, dia akan mulai muncul. Oke, eh, oke, lalu kita kembali lagi. Nah, jadi sekarang kita akan mulai membuat training program. Jadi training program ini kita masuk ke dalam modul employee. Lalu pada modul employee kita klik bagian training program. Jadi pertama kita masuk ke employee, kita masuk ke training program di sini. Nah, jadi awalnya ini akan kosong. Awalnya akan kosong karena belum ada isi apapun. Jadi langsung klik new saja. Dan setelah kita klik new, kita sesuaikan dengan perintah soal. Jadi pada kali ini karena ini secara manual, jadi saya menggunakan dummy data sesuai dengan yang ada di soal. Jadi untuk memudahkan saja dan tujuannya untuk agar mudah untuk memahami cara pembuatannya. Jadi di sini saya isikan data sesuai dengan data dummy datanya. Nah, lalu saya buat lagi. Jadi di sini kita membuat dua training program. Pertama accounting and financial technique, lalu yang kedua financial risk management best practice. Nah, jika sudah dibuat, dia akan muncul di bagian training programnya ada dua ini. Oke, lalu karena sudah, kita akan masuk ke pengisian training program menggunakan master data. Jadi
Pertama kita akan melakukan yang namanya import data. Jadi pada bagian ini kita perlu menghapus kedua training program yang sudah kita buat. Jadi training program yang ini kedua ini kita perlu menghapusnya dengan tujuan agar terhindar dari duplikasi data, agar tidak ada error. Oke, jika sudah di delete, kita jangan lupa untuk ngeklik atau mendownload file master datanya. Ini filenya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian training program, lalu klik favorit dan pilih import records. Lalu import master data yang sebelumnya sudah kita download. Jadi ada di sini favorit. Jadi kalau ada di sini, nah ini favorit, lalu import record saja. Nah di sini lalu upload file. Nah pada upload file ini ntar kita masukkan file yang sudah ada saja, yang sudah kita download sebelumnya pada master data. Nah jika sudah, kita klik tes untuk memastikan jika tidak ada kesalahan pada master data yang ditandai dengan everything is valid. Seperti ini contohnya. Nah, jika sudah, kita klik import. Lalu jika sudah klik import, hasilnya akan seperti ini. Semua data akan muncul. Nah, lalu setelah itu kita akan mengelola program training. Jadi setelah kita mengisi dengan manual dan atau dengan menggunakan master data, sekarang kita akan belajar cara mengelola program trainingnya. Jadi pertama itu kita mengelola program training. Jadi pertama cari program training yang ingin dikelola. Jadi pada kasus ini kita diperintah untuk memilih salah satu training program yang kita buat pada file sebelumnya. Dan saat ini saya memilih HR Analytics dan Data Driven Decision Making. Jadi ini training program yang sudah saya buat sebelumnya. Dan pastikan semua field sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi seperti ini kita isi saja. Nah, jadi caranya kita tinggal, misalkan saya memilih financial risk, ya klik aja, terus kita sesuaikan dengan ketentuan soal di sini. Nah, lalu kita ingin membuat agar statusnya itu confirm dengan cara menekan tombol confirm event yang berwarna merah. Jadi ini confirm event, kita klik saja, lalu dia akan berubah seperti ini. Dia akan confirm. Lalu setelah itu kita jika sudah confirm, kita akan sebagai Hasan, kita akan membuat message. Nah, kita akan mengirimkan message kepada salah satu peserta dari kegiatan kita. Jadi pada kali ini karena user saya Hasan yaitu berlaku sebagai kepala staf pelatihan, jadi saya mengirim ke diri saya sendiri atau Hasan. Oke, kurang lebih sih ya seperti ini, di mana dia akan berisi ajakan mengikuti training, lalu ada nama pelatihannya, tanggal, waktu, dan tempatnya. Oke, lalu kirim saja dengan klik send. Setelah itu hasilnya akan seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kita berhasil mengelolanya, kita kali ini akan membuat materi dan kelas. Jadi pada kali ini kita akan masuk ke modul e-learning, dan pada kali ini kita juga disuruh untuk membuat dua file PPT, dua halaman PPT untuk materi, untuk dummy data materi. Jadi ini materinya contohnya. Lalu kita masuk e-learning dulu pada kali ini. Kita masuk ke e-learning. Nah, ini pertama itu kita akan membuat soal untuk mendapatkan sertifikat dengan cara kunjungi bagian kursus, lalu pilih certification dan klik new. Ini lalu certification, terus klik new aja. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi, ntar tinggal add question aja, sesuaikan dengan perintah soal, yaitu question type-nya multiple choice one answer only, one only answer. Nah, lalu sesuaikan dan set nilai skornya itu 5 dan set jawaban yang benar juga. Oke, ini hasilnya akan seperti ini, seperti sebelumnya yang sudah saya lihat sebelumnya ini. Oke, lalu setelah itu kita akan membuat kursusnya. Jadi pertama di halaman e-learning juga, di modul e-learning juga kita buat certification lagi. Jadi kali ini certification. Nah,
Jadi pertama kita bikin, kalau klik sertifikat, buat sertifikasi seperti ini. Nah, get sertifikat namanya. Lalu akses modul e-learning dan masuk ke bagian kursus, lalu klik new. Jadi ini all kursus, terus klik new saja buat bikin yang baru. Terus kita masukkan ini adalah kumpulan soal yang kita buat sebelum. Ini itu ya kumpulan soal yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kumpulan materi yang sudah kita buat sebelumnya, dan get sertifikat ini dia merupakan certification atau kumpulan soal yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi isinya dua soal, dan sesuaikan waktu dan kriteria yang ada seperti ini 10 menit. Tuh. Oke, setelah sudah, lalu kita akan nge-publish kursusnya. Jadi pertama kita harus lakukan view kursus terlebih dahulu untuk pindah ke halaman kursusnya. Nah, pada kali ini karena saya sebagai Hasan, jadi kita klik untuk menguploadnya tuh ikuti saja. Yang awalnya tuh akan seperti ini, unpublish. Lalu cara biar menjadi publish, kita hanya perlu akses materinya atau akses sertifikatnya. Nah, ini di bagian kiri kanan atas tuh ada publish. Awalnya tuh dia akan unpublish seperti di gambar ini, unpublish. Nah, kita klik saja seperti ini. Nah, dia akan berubah. Lalu exit full screen saja untuk kembali. Nah, seperti ini. Kita balik saja ke sini. Oke, dia akan seperti ini. Nah, lalu kita lakukan juga untuk get certification-nya. Nah, setelah itu jika sudah keduanya jadi, kita di sini diperintahkan untuk mengakses kursus dengan akun lain gitu, untuk membuat dengan akun kita dan akun lain. Dan karena di sini akun kita itu merupakan kepala staf pelatihannya, jadi kita coba saja masuk. Jadi ini saya menggunakan dummy user bernama Hikam. Nah, jadi kita coba masuk ke soalnya. Habis itu, nah di get certification gini. Jadi yang HR analytical itu untuk materi, dan get certification ini untuk soalnya. Jadi kita masuk ke get certificate, lalu start aja, dan kita mengerjakan soalnya. Lalu jika sudah, dia akan keluar seperti ini. Jika benar semua, dia akan lulus. Dan saya mencoba dengan akun satunya juga seperti ini. Dengan akun saya Hasan, ini Hasan 100%, dan ini contohnya Hikam yang user dummy-nya. Saya sengaja salah 50, dan dia gagal untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, lalu menerima sertifikat, jadi pekerja yang berhasil menyelesaikan course dengan nilai 100 itu dia akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini contohnya, ini error saja pada UI-nya. Jadi intinya kita dapat mendownload sertifikatnya. Dan lalu kita kali ini setelah kita berhasil mempublish kursusnya, kita akan menyelesaikan kursusnya. Jadi kita kembali ke bagian kursus tadi. Ini kita balik saja. Nah, kita balik. Jadi di bagian ini employee HR training tadi, di bagian training lebih tepatnya. Ini training program. Nah, di bagian training program itu ntar yang awalnya seperti ini. Awalnya kan kita udah confirm kan sebelumnya. Lalu kita akan menyelesaikan, ya udah tinggal klik saja event complete. Ntar dia akan berubah menjadi complete. Nah, oke, seperti itu saja. Lalu lanjut ke pertanyaan. Pertama, jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Jadi pertama, general training itu adalah pelatihan yang bersifat umum dan ditujukan untuk semua karyawan dalam organisasi. Fokusnya pada pengambilan keterampilan dasar seperti komunikasi, etika kerja, kepemimpinan yang dibutuhkan di semua departemen. Dan technical training itu pelatihan yang bersifat khusus sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu. Contohnya itu technical training itu berfokus pada keterampilan spesifik yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas teknis. Misalkan pelatihan software untuk divisi IT,
atau pelatihan alat produksi untuk divisi manufaktur dan lain-lain. Lalu kita disuruh untuk membuat kompetensi matriks yang mencakup 3 kategori: soft kompetensi, basic, and specific untuk keseluruhan PT. Dan ini adalah datanya, dapat dilihat di sini. Nah, jadi pada bagian ini, jadi yang bagian atas ini merupakan orang-orang atau ya kumpulan karyawan, kumpulan staf yang ada di suatu divisi. Jadi setiap divisi itu dia kayak seperti ini. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, lalu di sini kita akan membuat soft kompetensi, basic kompetensi, dan spesifik kompetensi. Jadi kalau pada milik saya ini, kalau bisa sesuaikan saja dengan sesuaikan aja skill-skillnya, skill-skill pada setiap divisi gitu loh. Jadi setiap divisi, terutama pada bagian spesifik kompetensi, dia akan berbeda untuk setiap divisinya. Dan untuk poinnya itu 4 itu semakin besar angkanya, yaitu semakin mendekati 5, dia semakin penting untuk dimiliki oleh suatu uh, staff atau suatu usernya gitu. Oke, lalu yang ketiga, apa hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning? Jadi modul employee training itu berfungsi sebagai platform untuk merencanakan, menjadwalkan, dan memantau pelatihan bagi karyawan. Dan modul ini memungkinkan penentuan program pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab mereka. Serta modul e-learning di sisi lain mendukung penyediaan materi pelatihan dalam bentuk digital seperti presentasi, video, kuis online. Dan keduanya itu terintegrasi untuk memberikan pengalaman pelatihan yang lebih holistik, di mana karyawan dapat mengakses materi dan menyelesaikan pelatihan secara online, serta mendapatkan sertifikasi secara otomatis setelah menyelesaikan kuis atau tes yang telah ditentukan. Terima kasih untuk waktunya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.